Seperti biasa, aku Widya dan hari ini kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu gotong royong dan solidaritas sosial. Topik ini penting banget, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, serba sibuk, dan kadang bikin kita lupa sama nilai kebersamaan. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang apa sih sebenarnya gotong royong itu, kenapa bisa disebut bagian dari solidaritas sosial, dan gimana cara kita mempertahankannya di era modern saat ini. Tapi aku nggak sendirian nih. Hari ini aku ditemani dua teman keren aku, yaitu Mega dan Yudha. Halo Mega dan Yudha. Halo Widya, halo juga buat semua pendengar setia. Wah, rasanya senang banget nih bisa diajak ngobrol soal tema ini. Halo semua, aku juga antusias banget loh, soalnya gotong royong ini adalah tema yang sering banget kita dengar, tetapi kadang kita lupa betapa pentingnya gotong royong dalam kehidupan sosial kita. Nah, bener banget tuh Yudha. Yuk kita mulai bahas dari awal, biar makin paham kenapa gotong royong dan solidaritas sosial itu saling berkaitan. Kalau kita dengar kata gotong royong, apa sih yang langsung terlintas dari kepala kalian? Biasanya sih bayangan warga kampung kerja bakti bareng kan, bersihin parit, ngecat pos ronda, atau bantu tetangga yang punya hajatan. Tapi zaman sekarang udah berubah banget, orang-orang nggak selalu punya waktu buat kumpul bareng. Jadi gimana caranya gotong royong tetap hidup di era modern ini? Oke, jadi menurut aku gotong royong itu tetap ada, cuma bentuknya aja yang berubah. Kalau dulu orang itu gotong royong dengan tenaga, tapi sekarang mungkin bisa lewat ide, waktu, atau bahkan lewat teknologi. Misalnya orang bantu korban bencana lewat donasi online, saling bantu promosi UMKM lewat media sosial, atau juga bisa ikut komunitas berbagi makanan untuk yang membutuhkan. Nah, itu juga bentuk gotong royong modern. Wah, bener banget. Sekarang banyak banget gerakan sosial yang muncul di media digital, tetapi tetap punya semangat yang sama, saling membantu tanpa pamrih. Ya, intinya gotong royong itu bukan hanya soal kerja bareng, tetapi rasa empati dan rasa tanggung jawab kita terhadap sosial. Jadi, selama dua hal itu tidak hilang, maka gotong royong itu tidak akan pernah hilang. Setuju banget. Jadi meski bentuknya berubah, semangatnya tetap sama ya. Kebersamaan, solidaritas, dan rasa peduli sesama. Sekarang kita bahas yang agak lebih dalam. Menurut kalian, apa sih kaitannya antara gotong royong dan solidaritas sosial kita sebagai bangsa Indonesia? Kalau aku lihat, gotong royong itu bukan hanya tentang kerja bareng, tetapi cerminan siapa kita. Kita sebagai bangsa Indonesia selalu dibilang bangsa yang ramah dan suka kerja bareng. Dari situ, gotong royong itu selalu disebut sebagai identitas sosial bagi bangsa Indonesia. Ya, itu banget. Jadi solidaritas sosial itu kan gimana kita melihat diri sendiri dan dilihat oleh orang lain dalam konteks sosial. Nah, kalau budaya gotong royong kita ini masih kuat, orang lain tentu akan melihat kita
identitas sebagai bangsa yang solid dan peduli. Namun kebalikannya, jika nilai itu semua tadi luntur, solidaritas sosial kita ini bisa juga melemah dan bisa dianggap individualistis, gak peduli lingkungan atau bahkan kurangnya kebersamaan. Jadi bisa dibilang gotong royong itu kayak cermin ya. Kalau kita rajin bantu sesama, berarti cermin identitas sosial kita bersih. Tapi kalau udah jarang peduli, cerminnya mulai kurang. Setuju banget. Menurut aku, menjaga identitas sosial itu bukan hanya tentang kepribadiannya, tapi kita tuh harus bareng-bareng menjaga identitas sosial itu. Jadi kita itu menjaga identitas sosial bukan hanya dari kata-kata, tapi dari kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Keren. Jadi kalau kita pengen dikenal sebagai bangsa yang kuat dan berkarakter, ya dimulai dari hal kecil yang tetap mempraktikkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ngomongin prakteknya di lapangan, kalian punya pengalaman nggak tentang kegiatan gotong royong yang berkesan? Oke, jadi punya banget. Jadi dulu waktu aku KKN di desa, warga bareng mahasiswa itu ikut bantu memperbaiki jembatan kecil. Awalnya terasa sulit, berat gitu kan, tapi karena semuanya ikut, jadi pekerjaan pun cepat selesai. Nah, dari sini aku belajar satu hal, yaitu ternyata gotong royong itu nggak hanya untuk meringankan beban pekerjaan, tetapi juga bisa mempererat, memperkuat hubungan tali silaturahmi antar warga. Kalau aku itu ikut komunitas bersih-bersih sungai. Awalnya memang hanya beberapa, tapi lama-lama semakin banyak yang ikut. Jadi dari sini aku sadar bahwa kegiatan yang kita lakukan dari hal kecil itu akan menularkan rasa semangat untuk saling bergotong royong. Wah, luar biasa, tapi tentu nggak mudah ya di era sekarang. Orang sibuk kerja, kuliah, atau main gadget. Kadang peduli sama sekitar aja udah mulai jarang. Betul, tantangan terbesarnya itu adalah rasa individualis dan ego yang makin tinggi. Terkadang orang lebih fokus terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, banyak banget yang ikut bergotong royong tetapi hanya sekedar pencitraan di media sosial. Padahal sebenarnya gotong royong itu adalah tentang ketulusan gitu, bukan tentang siapa yang paling aktif dalam media sosial. Bener banget, jadi intinya tantangan boleh ada, tapi semangat kebersamaan gak boleh padam. Kalau gitu, aku mau dengar harapan dari kalian berdua gimana caranya kita bisa menjaga semangat gotong royong di zaman yang serba sibuk ini. Kalau menurut aku, kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil dulu dan membantu mengerjakan tugas. Terus habis itu kita ikut berkegiatan sosial bareng warga-warga gitu. Oke, aku setuju. Selain itu, penting banget menanamkan nilai gotong royong di sekolah dan di kampus. Karena kalau sejak kecil kita sudah terbiasa untuk saling membantu orang lain, maka saat dewasa tentu juga itu nggak akan hilang begitu saja. Jadi buat pendengar semua, yuk mulai lagi semangat gotong royong dari diri sendiri. Mulai dari lingkungan terkecil, rumah, teman, dan sekolah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Wah, nggak kerasa, udah 7 menit kita ngobrol. Hari ini kita belajar bahwa gotong royong itu bukan cuma tradisi lama, tapi solidaritas sosial yang harus terus dijaga. Terima kasih banyak buat Mega dan Rifda atas pandangan dan ceritanya yang sangat inspiratif. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini, jangan lupa follow podcast ini dan bagikan episode ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, kita kuat karena kita saling menolong.